Alpi. Siapa? Alpi mana Alpi? Oh iya boleh, silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wih, pintar, semangat semuanya hari ini ya. Coba sekarang, apakah kalian tahu kita mau belajar apa hari ini? Tentang apa? Penyajian data. Nah, coba kakak ingin tanya, kira-kira pengukuran apa yang diukur menggunakan penyajian data? Bukan, apa? Kurang tepat. Apa ya? Yang bisa tinggi badan, ya pintar. Apa lagi? Badan. Apa lagi? Ya, apa lagi? Ukuran sepatu. Ukuran sepatu, ukuran baju bisa. Kalau golongan darah bisa nggak? Kira-kira? Bisa, pintar. Nah, kalau kan tadi udah nih tentang data ya. Sekarang kita bentuk-bentuk penyajian datanya, ada yang sudah tahu belum? Apa saja? Ada yang sudah tahu? Tabel, iya. Yang pertama itu ada penyajian data berbentuk daftar dulu. Selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk tabel tadi. Yang selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Yang selanjutnya lagi ada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Dan yang terakhir ada penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, selanjutnya kakak ingin menunjukkan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menguraikan penyajian data diri dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, atau diagram garis dengan tepat. Yang ketiga itu, dengan kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengintegrasikan data berkaitan dengan diri peserta didik dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan data yang berkaitan dengan data diri peserta didik atau lingkungan dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis dengan tepat. Nah, selanjutnya juga nanti akan ada diskusi kelompok. Apakah sudah siap? Siap. Baik, kakak akan memberikan motivasi, kata-kata motivasi hari ini. Baik anak-anak, pesan dari kakak ini, kalian harus tetap belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh untuk menggapai mimpi kalian. Kakak pokoknya kejarlah mimpi kalian setinggi mungkin, karena jangan takut bermimpi. Yang harus ditakutkan itu adalah yang tidak punya mimpi. Baik? Baik. Semangat semuanya? Ya. Selanjutnya akan dipandu pembelajarannya oleh Kak Rizka. Ya. Tepuk tangan untuk Kak Rizka. Kalau tadi sudah dijelaskan tujuan pembelajaran, terus ada apa lagi? Tadi Kak Caca bilang ada bentuk
kita mempelajari penyajian data. Ada yang tahu boleh angkat tangannya? Ada yang tahu? Fungsi dari kita mempelajari penyajian data itu adalah untuk mempermudah kita membaca atau melihat data-data yang sudah tersedia. Misal, seperti di buku paket yang halaman 152. Nomor 1. Bentuk datanya itu kan belum dalam bentuk tabel ya. Terus belum diurutkan juga dari yang terkecil hingga terbesar. Enak gak dilihatnya? Enggak. Terus mudah gak dilihatnya? Enggak. Jadi penyajian data ini fungsinya untuk kita pelajari ialah untuk mempermudah kita dalam melihat data-data yang tersedia. Oke. Ada nyanyian penyajian data nih. Tadi penyajian data itu kan ada dari tabel, terus diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pada tahu kan lagunya? Tahu. Kayak gini. Penyajian data ada 5. Yang pertama buat tabel. Yang kedua diagram batang. Yang ketiga diagram gambar. Yang keempat diagram garis. Yang kelima lingkaran. Itu semua penyajian data. Itu cara penyajian data yang berfungsi mempermudah. Bisa? Coba sambil ikutin Kamiska ya. Oke. 1, 2, 3. Penyajian data ada 5. Yang pertama buat tabel. Yang kedua diagram batang. Yang ketiga diagram gambar. Yang keempat diagram garis. Yang kelima lingkaran. Itu cara penyajian data yang berfungsi mempermudah. Oke, tepuk tangan semuanya. Lanjut. Yang pertama itu ada membaca dan menafsirkan. Membaca data dan menafsirkan. Ada yang bisa membacakan? Tolong Kamiska, bantu Kamiska. Ada? Satu orang? Siapa yang berani? Oke. Oke, kalau nggak ada, langsung aja. Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Di sini ada contohnya hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5. Materi pengumpulan data. Ada 80, 85, 70, 90, 75, dan seterusnya. Oke. Cara kita membaca data itu dimulai dari yang terkecil. Yang terkecil berapa nilainya? 50.
tabel berarti kita membuat kolom tabelnya terlebih dahulu. Bawa buku tulis? Boleh. Di buku tulisnya ditulis hari tanggal, sudah? Cara berarti kita buat kolom besar atau satu kolom pertama, tabel pertama. Itu untuk datanya seperti yang ada di halaman 153. Ada penggaris nggak? Boleh dikeluarkan penggarisnya. Penggaris. Ada yang nggak mau penggaris? Nggak ada? Ada. Yang nggak mau penggaris berapa orang? Di pipi. Itu Pak. Itu. Di pipi. Kalau ini yang di buku paket tinggi badan, berarti yang di sini apa? Nilai ulangan. Betul. Sok buat tabel pertama nilai ulangan judulnya. Sudah digaris. Lihat data yang tersedia dari PowerPoint. Yang terkecil tadi datanya berapa? 60. 60. Ada berapa 60? Ada berapa? 1. Satu. Hanya 1? Ya. Oke. Terus selanjutnya, habis 60 berapa? 65. 65. Ada berapa 65? 2. 4. Berarti ada 4. Terus selanjutnya 65? 70. Ada berapa? 3. 1. Dari mana dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 70 ada 6. Oke. Dari yang kami sudah tulis boleh diterjemahkan atau disalin ke tabel. Berarti yang nomor 1 nilainya 60. Terusnya berarti ada 1 garis. Terus frekuensinya ada 1. Boleh. Oke. Kalau yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Dari 60, 65, 70 dan seterusnya. Ya kan? Frekuensinya dijumlahkan ada berapa? Berapa? 30. Pintar. Oke. Cara kita tadi kan kita sudah membuat tabel atau daftar tabel. Selanjutnya ada penafsiran. Maksudnya penafsiran ini adalah membaca data dari tabel. Caranya gimana? Caranya misal nilai ulangan 60 ada 1. Selanjutnya nilai ulangan 65 ada 4. Dan yang terakhir nilai ulangan 95 ada 3. Pintar, hebat. Tepuk tangan dulu semuanya. Kalau tadi yang kita lihat di yang pertama ya, yang di sini slide sini. Sekarang datanya katanya ada golongan darah nih. Golongan darah dari data yang banyak ini kita buat dulu ke tabel. Ada berapa golongan darah? A, AB, B, dan O. Yang golongan darahnya B ada Edo, Indah, ada sama Akil, Aro, dan Luna. Yang golongan darahnya AB ada Rani, Uli, dan Uli. Jumlahnya berapa sih? Yang golongan darah A ada 2.
12 ada di mana sih? Di atas 15, di bawah 15, atau di bawah 10? Di bawah 15 karena angka 12 sebelum angka 15. Selanjutnya ke LKPD atau kita kerja kelompok. Ya, kerja kelompok mengerjakan LKPD gitu maksudnya. Oke. Kelompoknya sudah ingat belum? Ada 6 kelompok ya? Ya. Kelompok 1. Bedanya boleh disatukan, betul? Betul. Perhatikan dulu. Kan misalkan beri satu suara. Suara ular. Kayak gimana suara ular? Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman atau adik-adik lagi berisik nih, nanti kalian bisa ngomong suara ular. Kelompok akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau yang namanya LKPD. Di sini ada caranya, langkah-langkahnya, nanti boleh dibaca. Terus topik permasalahannya, setiap kelompok mencari data atau mendapatkan data maksimal 20 orang. Dan dicatat dulu data-data yang teman-teman kelompoknya nih. Data-data bulan lahirnya namanya siapa, bulan lahirnya apa gitu. Itu di setiap kelompok dulu ya. Nanti kalau misalkan sudah, ketua kelompoknya singgah ke kelompok selanjutnya. Paham nggak? Paham. Jadi kelompok 1 singgahnya kan kelompok 2 sama kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Gitu. Jadi 2 kelompok ambil ya. Kelompok selanjutnya 2 kelompok. Oke, kami akan bagikan LKPD-nya terbagi dua. Coba perhatikan. Tiap anggota kelompok memberitahukan bulan lahirnya masing-masing satu persatu. Bisa dimulai? Boleh dicatat di buku tulisan dulu. Oke, dimulai sekarang. Sekarang ketua kelompoknya membawa catatannya tadi dan tinggal menulis. Dari data suara ular, dari data yang didapatkan, sekarang boleh dituliskan nama anggota kelompoknya di LKPD-nya. Sudah? Boleh sekarang dituliskan namanya siapa aja. Kolom yang pertama apa bacanya? Perintahnya tabel data bulan kelahiran kelas siswa kelas 5. Dari data yang tadi sudah didapatkan oleh ketua kelompok dari tiap kelompok, boleh dibuatkan tabel seperti yang awal kita buat. Ada Rafiska mau membagikan origami. Selanjutnya teman-teman mengerjakan diagram batangnya di tempat selanjutnya. Nanti diagram batangnya itu dibuat
diagram batangnya. Ya? Sudah? Benar sudah berhasil. Kelompok 5 dapat hadiah. Masih ingat sama siapa? Masih. Makasih ya. Masih ingat. Jadi sebelum kita mengerjakan evaluasi, kita mau main dulu, main games dulu ya. Biar nggak pusing gitu ya. Oke. Jadi gamesnya itu, kalau kakak bilang selamat pagi, tepuknya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kakak bilang selamat siang, tepuknya 3 kali. 1, 2, 3. Kalau selamat malam jangan ada yang tepuk ya. Jadi nggak ada yang tepuk. Jadi inget nggak? Kalau selamat pagi berapa kali? 4. Kalau selamat siang? 3. Kalau sore? 2. Kalau malam? 4. Oke. Nanti yang tidak fokus, nanti kakak mau tanya. Nggak susah kok pertanyaannya ya, tenang aja. Nah sekarang langsung nih ya. Selamat pagi. Mau langsung kah apa gimana kak? Dikip dulu. Oh, disimpan dulu. 3 orang. Ya 3 orang. Berarti siapa namanya tadi? Ya. Iya. Iya. Kita lanjut lagi, kita cari ya. Yang kedua siapa? Ya. Apa sebelah sana? Selamat malam. Ya. Oke, udah 3 orang ya kak? Ya, boleh lanjut. Yang pertama, boleh maju dulu deh. Yang pertama, siapa namanya? Rafa. Oke. Kakak mau tanya, tadi kita belajar apa aja? Iya, penyajian data betul. Tabel. Diagram batang betul. Beri tepuk tangan dulu buat Rafa. Siapa namanya? Septira. Ya, Septira. Kakak mau tanya, sebelum kita membuat diagram batang, kita harus bikin apa dulu biar lebih mudah? Bis itu buat tabel. Ya, buat tabel. Kalau buat tabel berarti diurutkan dulu tidak? Dari yang? Iya, betul. Beri tepuk tangan. Apa namanya? Siapa? Andini. Kakak mau tanya. Ini aja nih pertanyaannya. Seneng nggak belajar sama kakak-kakak ini? Senang. Tepuk tangan buat Andini. Coba duduk. Iya, sama-sama. Oke deh. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Ini soalnya, jadi gini adik-adik, soalnya itu ada 3. Karena kalau misalkan kita kerjakan semuanya itu waktunya tidak akan cukup. Nanti kalian pulang itu tidak tepat waktu. Jadi dari 3 soal ini silakan kalian kerjakan salah satu ya. Boleh. Namanya siapa? Jangan lupa ya. checklist saja. Dan di sini ada kesan pesan kalian. Jadi perasaan kalian, misalkan aku senang karena kakak ini ngejelasinnya enak apa gimana, terserah kalian di
selesai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu ya.